Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan terkait intellectual property atau IP valuation pada mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Kelompok 3 terdiri dari Muhammad Subahi, Muhammad Munzir, dan Yano Andrianto. Daftar isi kali ini kami akan menyampaikan mulai dari pendahuluan, pentingnya IP dan nilainya, mengidentifikasi IP dan aset tak berwujud dalam bisnis, metodologi dalam penilaian IP, keterbatasan dalam penilaian IP, contoh isi laporan penilaian IP, dan ringkasan. Bagian pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini, pengertian dari kekayaan intelektual adalah hak eksekutif yang diberikan kepada pencipta atas karya intelektualnya. Ini mencakup berbagai jenis kreasi dan pikiran. Contoh dari kekayaan intelektual adalah ada paten, merek, desain industri, dan hak cipta. Bagian selanjutnya yaitu pentingnya kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mempunyai arti penting, yaitu merupakan aset yang tidak terwujud yang harus diperlakukan seperti properti yang berwujud. Kekayaan intelektual terdiri dari hak yang dilindungi oleh hukum dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua, kekayaan intelektual tidak hanya sebagai aset yang tak berwujud, tetapi juga penting untuk daya saing dan ekonomi negara. Studi menunjukkan bahwa penggunaan kekayaan intelektual meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang ditunjukkan oleh studi WIPO dan METI Jepang. Yang ketiga, studi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa nilai aset yang tidak berwujud meningkat dari 17% pada tahun 1975 menjadi 87% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa aset tak berwujud mendukung pertumbuhan perusahaan. Bab selanjutnya terkait penggunaan kekayaan intelektual. Model bisnis baru yang muncul yang didorong oleh perubahan dalam ekonomi global sekarang mengakui bahwa kekayaan intelektual sebagai elemen sentral dalam membangun nilai dan potensi pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, tidak mengherankan jika pemerintah atau praktik akuntansi akan mengharuskan perusahaan untuk menentukan nilai aset tak berwujud mereka dengan benar. Jenis contohnya adalah perencanaan dan aliansi strategis. Fungsinya sebagai pengambil keputusan, alokasi modal, dan pembagian keuntungan. Yang kedua ada pelaporan keuangan. Fungsinya diwajibkan berdasarkan standar pelaporan pembiayaan internasional sebagai besar prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Transaksi penjualan untuk dasar eksploitasi kekayaan intelektual seperti dalam negosiasi yang melibatkan penjualan, lisensi, atau pertukaran kekayaan intelektual. Restrukturisasi ekuitas untuk penggalangan dana dan pengamanan pembiayaan, kerusakan pelanggan untuk menilai klaim sengketa, penetapan harga transfer terkait pajak internasional. Subbab berikutnya ada terkait identifikasi kekayaan intelektual dan aset tak berwujud dalam bisnis. Contohnya adalah paten. Paten adalah hak eksekutif yang diberikan kepada penemu produk. Pelindungan ini berlangsung hingga 20 tahun. Utility model, paten jangka pendek untuk memperbaiki penemuan dengan jangka waktu 6-15 tahun. Industrial design, penampilan dan desain produk yang melibatkan garis, warna, atau bentuk yang memberikan tampilan pada objek. Perlindungan produk berlaku selama 10 tahun. Trademark terkait hak merek dagang yang diberikan
dapat membedakan barang atau jasa selama 10 tahun. Selanjutnya ada copyright. Copyright ini adalah perlindungan hak cipta yang mencakup ekspresi karya sastra dan artistik. Trade secret ini adalah rahasia dagang, informasi rahasia yang memberikan keuntungan kompetitif bagi bisnis. Geographic indication ini untuk mengidentifikasi barang berasal dari wilayah tertentu. Dan yang terakhir adalah layout design. Hak merek dagang adalah hak eksekutif atas tanda yang dapat membedakan barang atau jasa selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Bagian selanjutnya ada aset tak berwujud. Selain haki yang disebutkan di atas, ada bentuk-bentuk aset yang tidak berwujud lainnya yang mungkin tidak didefinisikan secara hukum oleh hukum yang ada, tetapi dianggap berharga dalam konteks akuntansi dan dapat diberi nilai. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk dapat mengenali aset-aset tak terwujud ini, dan jika perlu mempertimbangkan aset ini untuk penilaian yang tepat. Beberapa contoh dari aset tak terwujud ini adalah kontrak, perjanjian eksekutif, dan itikat baik. Dalam penilaian, kekayaan intelektual seringkali digabung dengan atau didukung oleh jenis aset yang tak berwujud lainnya, berbeda dalam bentuk dan jenisnya. Aset tak terwujud diidentifikasi dengan bantuan kerangka kerja yang ada. Contohnya adalah kerangka kerja peraturan, kerangka konseptual, teori bisnis, dan ekonomi. Selanjutnya ada penggerak aset tak berwujud. Aset tidak berwujud dinilai berdasarkan berbagai jenis penggerak yang mungkin dimilikinya. Misalnya ada korelasi antara lamanya sebuah perusahaan yang beroperasi, pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan, dan penciptaan nilai aset yang tak terwujud. Berikut adalah beberapa contoh pendorong nilai untuk aset yang tidak terwujud. Waktu sejak dimulainya bisnis dan tren pertumbuhan dan profitabilitas selama jangka waktu tersebut, kesadaran, pengakuan dan penerimaan konsumen, pangsa pasar, persyaratan modal yang sedang berjalan, kondisi ekonomi, dan kemajuan teknologi. Penjelasan berikutnya terkait pemetakan kekayaan intelektual dan aset tak berwujud lainnya dalam bentuk bisnis. Pada pemetakan kekayaan intelektual ini kami bagi menjadi 5 kekayaan bisnis. Yang pertama ada seed and development. Bisnis ini memiliki siklus hidup tertentu. Sejak ide muncul, seseorang telah menjadi seorang pengusaha. Ide seperti kios makanan sederhana atau aplikasi dapat menjadikan kekayaan intelektual atau aset tak berwujud. Contohnya adalah hak cipta melindungi makalah atau gambar, desain dilindungi oleh desain industri, aplikasi oleh hak cipta, resep atau formula bisa menjadi paten, model utilitas atau rahasia dagang. UMKM harus mengidentifikasi kekayaan intelektual mereka dan melindunginya sesuai dengan hukum. Yang kedua ada startup. Pada tahap ini penemu atau pengagas siap untuk mengumumkan bahwa bisnis mereka resmi dibuka. Mereka akan memperkenalkan logo dan merek dagang mereka. Tahap awal biasanya berlangsung sekitar 5 tahun, tergantung pada jenis bisnisnya. Para pengusaha baru mungkin memiliki manual operasional yang dilindungi oleh hak cipta. Yang ketiga ada growth and development. Pada tahap ini bisnis memiliki basis pelanggan, informasi pemasok, dan kontrak. Mereka harus melindungi informasi tersebut dengan kerahasiaan tinggi dan bisa menggunakan NDA. Bisnis perlu mengidentifikasi kekayaan intelektual dan aset tak berwujud yang dikembangkan selama tahap ini. Yang keempat, ada expansion. Pada tahap ini, pengusaha dapat terus berinovasi dan mengembangkan produk baru karena sudah memiliki keahlian dalam bisnis. Mereka juga bisa mempertimbangkan akuisisi bisnis lain atau kekayaan intelektual untuk memperkuat keberadaan bisnis.
diperlukan manajemen dan penilaian kekayaan intelektual yang strategis. Yang terakhir ada sustainability. Pada tahap ini, para pengusaha dapat terus berinovasi dan mengembangkan produk baru. Mereka telah mengembangkan keahlian dalam menjalankan bisnis dan mungkin membangun kemampuan penelitian mereka. Mereka juga mungkin mempertimbangkan untuk mengakui sisi bisnis yang lain atau kekayaan intelektual untuk memperkuat keberadaan bisnis mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengelola kekayaan intelektual dengan baik dan menilai secara strategis. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan terkait penjelasan intellectual property atau IP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait metodologi dalam IP philosophy. Metodologi in IP valuation ini memiliki tujuan yakni bagaimana memperoleh nilai objektif yang dapat diterima oleh pemilik intellectual property dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian valuation ini melibatkan langkah-langkah seperti mendefinisikan parameter, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data, serta melakukan pemilihan valuasi yang tetap dan mengestimasi tentang nilai yang tersedia. Dalam metodologi ini terdapat dua kategori. Yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif ini adalah bagian ilmiah yang menggunakan angka-angka seperti angka penjualan, kemudian biaya pengembangan, dan pendapatan masa depan yang diperoleh untuk mengukur nilai IP secara spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah qualitative valuation. Ini adalah bagian seni, ya, mana membutuhkan nilai yang subjektif dari evaluator dengan yang lain, antara evaluator satu evaluator dengan evaluator yang lain. Metode ini mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin tidak dapat diukur secara langsung, namun mempengaruhi potensi nilai API dalam lingkungan bisnis yang lebih luas. Kemudian dalam valuation prosesnya, ini merupakan serangkaian yang dilakukan untuk menentukan nilai dari aset berwujud tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan nilai yang objektif dan dapat diterima oleh pemilik IP maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Dalam valuation process ini, alurnya adalah yang pertama adalah define the valuation parameter. Kemudian yang kedua adalah collect and analyze the data. Yang ketiga adalah apply the appropriate valuation approach. Dan yang terakhir adalah estimate the range value. Ini terakhir adalah bagaimana mendefinisikan standar nilai dari valuation tersebut. Selanjutnya adalah dalam metode ini terdapat 3 pendekatan evaluasi. Yang pertama adalah cost approach, di mana ini menilai nilai IP dengan hitungan total biaya yang diperlukan untuk membuat atau merekonstruksi aset yang ada. Dari pendekatan valuasi ini terdapat 2 pendekatan, yakni adalah reproduction cost atau di mana ini disebut dengan biaya produksi. Ini adalah biaya yang diperoleh untuk mereplikasi aset secara identik dengan yang sudah ada. Ini melibatkan biaya yang mengembangkan kembali IP secara persis dengan versi yang sedang dinilai. Jadi adalah seperti menduplikasi seperti itu ya. Ini biasanya digunakan. Yang kedua adalah replacement cost, di mana ini adalah biaya penggantian. Biaya ini diperlukan untuk mengganti nilai IP dengan aset lain untuk memberikan fungsi yang sama atau manfaat yang sama. Contohnya adalah mengganti teknologi yang lama dengan metodologi yang baru untuk memberikan nilai manfaat yang setara. Untuk pendekatan valuasi ini biasanya direkomendasikan untuk menilai standar hukum atau akuntansi, kemudian adalah melihat
kewajiban nilai pajak itu biasanya menggunakan pendekatan cost approach. Yang selanjutnya adalah market. Ini dapat ditentukan membandingkan tuh transaksi pasar kan dengan nilai aset yang serupa. Ini mengidentifikasi IP atau aset yang sebanding yang telah diperdagangkan. Kemudian menggunakan harga transaksi tersebut sebagai patokan nilai IP yang sedang dievaluasi. Nah, dalam valuation market approach ini terdapat 3 faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah harga yang dikutip di pasar aktif. Yang pertama ini dimana memanfaatkan data harga dari pasar yang memiliki transaksi. Yang kedua adalah kondisi transaksi serupa. Jadi ini bagaimana melihat persamaan dalam kondisi transaksi seperti sektor industri, ukuran aset, ataupun karakteristik khusus lainnya. Yang ketiga adalah manfaat ekonomi masa depan. Ini mengukur potensi bagaimana manfaat ekonomi di masa depan berdasarkan data pasar yang tersedia saat ini. Namun dalam pelaksanaan market approach ini memiliki tantangan dan keterbatasan, yakni yang pertama adalah kesulitan mencari aset yang sejenis. Ini biasanya jadi pada barang-barang yang sulit ditemukan bersamaan. Kemudian penyesuaian data di pasaran. Nah, dan yang ketiga adalah keterbatasan data yang jadi ini memang 3 tantangan ini adalah kurang lebihnya mirip-mirip. Jadi bagaimana nilai suatu aset ini dapat digantikan oleh atau dibandingkan oleh nilai barang. Yang selanjutnya adalah income approach. Nilai aset ini dapat diukur berdasarkan harapan atas manfaat teknologi di masa yang akan datang yang akan diterima dari penggunaan aset tersebut. Dengan data lain, berdasarkan proyeksi pendapatan atau penghematan biaya yang diharapkan dihasilkan oleh IP tersebut. Terdapat 2 utama variasi yang digunakan dalam penekanan ini. Yang pertama adalah RFR atau Relief Reformability. Metode ini mengasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki IP tersebut akan menghemat biaya karena tidak perlu membayar lisensi. Metode ini sering digunakan untuk menilai merek dagang yang atau nama merek yang sudah terdaftar, tetapi juga bisa diterapkan untuk teknologi. Ini nilainya bisa kita hitung di mana penjualan dikalikan tingkat royalti. Selanjutnya adalah multi-period access earning method atau EMEA. Metode ini menghitung aliran kas yang dihasilkan khusus oleh aset tak berwujud setelah mengurangi kontribusi aset pendukungnya seperti modal kerja atau peralatan. Metode ini biasanya digunakan untuk menilai hubungan pelanggan yang lebih spesifik. Biasanya dalam metode ini melibatkan beberapa faktor. Yang pertama adalah bagaimana memproyeksikan pendapatan di masa depan. Yang kedua adalah mengurangi biaya langsung dan biaya operasional. Yang ketiga adalah menghitung laba bersih setelah pajak dan menyesuaikan distribusi dari aset lainnya. Kemudian penjelasan lainnya adalah teknologi valuation. Dalam teknologi valuation ini memiliki 2 metode, di mana kedua metode ini berbeda satu sama lain untuk menentukan nilai teknologi atau kekayaan intelektual berdasarkan proyeksi manfaat ekonomi. Untuk multi-period access earning method, ini menghitung nilai teknologi atau IP berdasarkan pendapatan bersih yang dihasilkan oleh IP tersebut dalam periode waktu tertentu. Biasanya ini digunakan untuk IP yang memiliki kontribusi langsung dan signifikan terhadap terhadap pendapatan perusahaan. Contohnya adalah teknologi atau paten yang menghasilkan produk atau layanan tertentu. Kemudian yang kedua adalah asset allocating method. Ini
Metode ini digunakan untuk menentukan nilai atau teknologi IP dengan menghitung nilai total bisnis, kemudian mengalokasikan sebagian dari nilai tersebut sebagai nilai teknologi berdasarkan persentase kontribusi teknologi terhadap nilai aset tak berwujud secara keseluruhan. Metode ini sering digunakan jika IP menjadi bagian portofolio aset yang besar dan nilai teknologi tidak mudah diisolasi eh, sebagai aset individu. Contohnya ini bisa digunakan eh, pada nilai perusahaan yang tak berwujud, tetapi kontribusi individualnya dapat ditentukan sebagai bagian dari aset tak berwujud secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya terkait metodologi valuation. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Salah satu metode teknologi valuation menggunakan multiple indicators ialah dengan cara perusahaan dalam menilai IP assets bisa menggunakan beberapa indikator. Pada evaluasi paten, beberapa indikator menyediakan beberapa penilaian data yang dapat digunakan. PatSnap tahun 2017 menyatakan beberapa indikator yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan nilai paten. Salah satunya ialah R&D strength of the invention, yaitu ditentukan dari beberapa inventor dalam paten sehingga paten akan bernilai lebih besar apabila mempunyai beberapa inventor. Lalu kedua ialah trending teknologi yang mengindikasikan apabila teknologi terbilang trending dengan membandingkan ke dalam international patent classification code atau IPC. Lalu dari total size of activity, yaitu ditentukan oleh jumlah total penemuan yang dibuat pada waktu tertentu dari ruang lingkup teknologi yang sama, yang akan menentukan pada total aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Lalu metode secara family size, di mana metode ini berelasi pada paten yang sama, yaitu satu penemuan dan memperlihatkan seberapa banyak market yang tercakup dari jumlah dan besar pasar yang ada. Lalu importance of other technologies or application, yaitu di mana metode ini akan memperhitungkan paten. Jika paten semakin penting, maka akan banyak pada citasi pada teknologi lainnya dan menjadikan teknologi itu semakin penting. Lalu dilihat dari patent atau teknologi maturity, yaitu memperhitungkan jangka waktu dari paten. Nilai dari suatu teknologi akan berkurang dari waktu ke waktu. Lalu dalam kurun waktu 6 bulan sebelum masa paten berakhir, biasanya teknologi tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Lalu tergantung dari aset apa dari IP yang akan dinilai, penilaian harus dapat menganalisa keterkaitan antara aset lainnya dalam suatu perusahaan, karena dipastikan aset dari suatu IP dapat terkait dengan yang lainnya. Dari semua aset, perusahaan penilai harus dapat memahami sampai mana dampak hubungan dari kelas aset, apa yang menjadi major driver dari sebuah aset, lalu memilih metode valuasi yang berdasarkan dari karakteristik paten, serta mengetahui hierarki dan interrelasi terhadap teknologi lainnya. Tabel ini menggambarkan beberapa aspek yang penilai harus lihat dari sebuah paten teknologi, yaitu dalam analisis industri, penilai harus menanyakan apakah industri terlalu luas untuk didefinisikan, lalu apakah dari sumber manakah performa tinggi ditentukan, apakah faktor yang diberikan berdasarkan bobot dan perhatian yang tepat, lalu value driversnya, apakah aset tak berwujud merupakan penggerak nilai utama, dapatkah aset tersebut memiliki harga premium, lalu apakah ada pengumpulan biaya, dapatkah aset tersebut mengatasi atau menciptakan hambatan untuk masuk, lalu apakah ada keunggulan teknologi. Lalu secara value creation timeline, mereka harus menanyakan di mana aset tersebut berada dalam siklus hidupnya, bagaimana tren pertumbuhan dan profitabilitasnya, pangsa pasar, serta apakah pertumbuhan didukung oleh persyaratan modal, apakah kondisi ekonomi mendukung hal ini. Yang terakhir ialah regulatory. Apakah kelompok aset tak berwujud dapat dipisahkan berdasarkan kontrakkah atau timbul dari hak hukum. Lalu berikut ialah limitasi dari valuasi IP. Perlu diketahui limitasi valuasi IP secara holistik dari subjek yang akan diperhatikan. Pertama ialah timing. Penilaian IP tidak statis dan dapat berubah tergantung pada resiko yang menyertainya. Penilaian hari ini mungkin tidak berlaku besok
karena berbagai skenario seperti jatuhnya pasar atau produk yang kehilangan kredibilitasnya di pasar. Hasil penilaian juga dapat dipengaruhi oleh status bisnis saat penilaian dilakukan. Seiring pertumbuhan, bisnis nilai teknologi juga akan tumbuh. Lalu keunikan dari IP sendiri, di mana karena keunikan IP dalam hal penilaian relatif lebih sulit untuk mendapatkan data pasar yang terkait dengan aset tersebut, sehingga dapat dibandingkan dengan aset lain yang lebih umum seperti real estate. Lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dan asumsi yang lebih sulit dibuat. Selain itu, karena IP dianggap unik dan inovatif, terutama paten, cara yang konsisten untuk menilai teknologi baru terkadang menjadi masalah. Dan bahkan jika ada metode penilaian yang diterima yang digunakan dalam menempatkan nilai yang untuk aset, nilai penuhnya kemungkinan besar tidak akan tertangkap. Lalu dari pembiayaan, hak kekayaan intelektual (HKI) perlu digabungkan dengan suatu bisnis agar pemilik HKI dapat memperoleh pinjaman atau mendapatkan agunan atas HKI. Lembaga pembiayaan seperti bank memeriksa keseluruhan bisnis untuk menentukan arus kasnya. Mereka memeriksa peringkat kredit pemilik HKI serta mengambil valuasi. Misalnya, suatu teknologi untuk memperoleh aliran pendapatan yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Perusahaan besar dan mapan tidak akan mengalami masalah hal seperti ini. Tapi untuk UMKM akan menjadi masalah, terutama jika bisnis tersebut masih dalam tahap awal dan sangat sedikit atau tidak sama sekali atau lebih buruk lagi peringkat kredit yang buruk. Lalu limitasi dari perspektif, yaitu di mana nilai yang tersirat dari sebuah teknologi itu bukan diambil dari perspektif dari pemilik bisnis, tetapi dari buyer perspektif, yang seringnya dapat dilihat dari perusahaan yang sudah besar. Inilah yang membuat paten sulit dinilai karena sangat tidak bisa dipisahkan dari manfaat ekonominya. Lalu yang kedua ialah dilihat dari siapa yang menggunakan IP. Nilainya sangat bervariasi dari nilai wajar pasar atau nilai pasar yang berasal dari investor finansial, nilai akuisisi dari buyer strategik, nilai likuidasi dari bankir, dan nilai yang ditentukan oleh owner sendiri. Lalu limitasi secara accounting, IP yang dibuat dari penilaian diri sendiri tidak dapat dicantumkan ke dalam buku finansial perusahaan. Hanya IP yang telah di-acquire yang dapat dilaporkan sebagai aset, di mana penilaian IP ini karena ini internal akan membuat penilaian menjadi semakin subjektif karena rentan dimanipulasi sesuai dengan keinginan pemilik usaha atau business owner. Lalu ada implikasi pajak. Transaksi IP dapat diumpamakan sebagai penjualan dan transfer dapat dikenakan pajak pendapatan sekaligus pembayaran royaltinya. Lalu dari penggunaan IP itu sendiri, nilai IP atau yang dapat dikemukakan sebagai teknologi bergantung pada size dari bisnis. Apabila teknologi bisa dieksploitasi oleh perusahaan kecil, presentasi dari eksploitasinya dapat dikatakan juga sangat kecil, yang seterusnya akan menghasilkan nilai teknologi yang juga kecil. Lalu berikut ialah content report sampel, di mana terdapat 5 seksi, yaitu ringkasan hasil penilaian beserta subnya, yaitu tinjauan penilaian, tinjauan bisnis, metode penilaian, prosedur dan hipotesis utama. Lalu yang terakhir ringkasan hasil penilaian. Lalu pada poin kedua, subnya ada tinjauan teknologi, tren teknologi, kegunaan dan daya saing teknologi, analisis komprehensifnya. Lalu yang ketiga, analisa haknya, yaitu isi paten, informasi tentang teknologi paten yang relevan, analisis hak dan opini evaluasi, lalu opini komprehensif tentang hak. Lalu yang keempat, analisis daya jual, di mana menyatakan pada subpoinnya produk berdasarkan teknologi dan tinjauan pasar, fitur khusus industri, status dan ukuran pasar. Lalu yang keempat ialah opini komprehensif tentang daya jual. Yang kelima, analisis kelayakan bisnis dan perhitungan nilai. Subpoinnya yang pertama ialah tinjauan bisnis, lalu yang kedua bisnis yang akan dievaluasi, yang ketiga analisis kelayakan bisnis pada perhitungan nilai. Lalu berikut ialah ringkasan yang dapat dipertimbangkan. Sangat penting untuk dapat menilai dan mengidentifikasi beberapa jenis dari aset tidak terlihat dan IPRS dalam beberapa tahapan siklus bisnis. IP yang sudah teridentifikasi harus dapat diproteksi secara proper dan diinventorisasikan. Menentukan penggunaan IP yang berrelevansi dari penilaian IP berdasarkan tujuannya, sebagai contoh perencanaan strategik, pelaporan transaksi, lisensi, penanaman modal, kolateralisasi, transfer pricing, akuisisi dan merger, serta isu pajak. Lalu yang keempat, kontekstualisasikan penilaian. Evaluasi resiko dan pengembalian, pertimbangkan ketahanan dan konsistensi dalam strategi, serta konsistensi dalam pendekatan dan metodologi.
Lalu yang kelima, ada berbagai standar nilai dari berbagai sudut pandang, seperti nilai pasar wajar dari sudut pandang investor keuangan, nilai akuisisi untuk pembeli strategis, nilai wajar untuk auditor, nilai pasar untuk pesaing, dan nilai likuidasi untuk bankir, serta nilai saat ini untuk pemilik. Subjektivitas merupakan bagian penting dari penilaian. Dengan demikian, pelaporan analisis harus dilakukan untuk mendukung asumsi utama yang harus digunakan dalam penilaian. Yang ketujuh, profesionalitas penilaian harus memiliki pengalaman dan kualifikasi yang tepat. Yang kedelapan, tujuan penilaian bukanlah untuk menemukan nilai absolut dan sempurna. Yang penting ada konsensus. Untuk mendapatkan konsensus adalah untuk mendapatkan informasi objektif serta data rata-rata industri dan prediksi pasar tentang skala penjualan barang yang relevan di masa mendatang. Yang terakhir, dalam penilaian IP, pertimbangkan kemungkinan konsekuensi pajak dan dampak pada laba atau laba bersih. Demikian pemaparan kami mengenai intellectual property, bagaimana cara menghitung dan metode yang digunakan untuk menghitung valuasi dari nilai dari teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.